Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi'ulah hamda syakirin wa nusni alaihi thana'u dzakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Biiznillah, kita lanjutkan materi kajian kita tentang min hidayati surah Al-Fatihah, petunjuk dan hidayah dalam surah Al-Fatihah. Dan kita masih pada penjelasan hidayah yang kelima tentang peringatan atau bahayanya keluar dari as-sirat al-mustaqim, keluar dari jalan yang lurus. Dan sudah kita sampaikan, setan akan berusaha terus menyesatkan manusia dari jalan yang lurus ini dengan menyesatkan manusia untuk melakukan dosa-dosa, dosa besar ataupun dosa kecil, menyesatkan manusia melalui syahwat dan syubhat. Setan akan berusaha terus bagaimana manusia ini terjatuh pada kemaksiatan, dan sudah kita sampaikan dosa itu terbagi dua, ada al-kabair dan ada dosa as-saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan sudah kita sampaikan betapa bahayanya seseorang apabila terjatuh pada dosa besar, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menasihati para sahabat. Di antaranya hadis beliau, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa-dosa yang membinasakan. Kemudian di antara hadis beliau sallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar. Kemudian dalam haji wada beliau mengingatkan kembali tentang dosa-dosa besar, ala innama hunna arba'un, ketahuilah sesungguhnya di antara dosa-dosa besar itu ada 4. Alla tusyriku billah, alla tusyriku billahi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Wala taznu wala tasriku, jangan kalian berzina
dan jangan kalian mencuri. Begitu perhatiannya Rasulullah SAW sehingga beliau terus mengingatkan kepada umatnya. Apabila Allah memuliakan hambanya dengan menjauhkan diri dari dosa besar, maka lihatlah janji Allah Jalla fi'ula. Lihatlah janji Allah Jalla fi'ula bagi orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Faqayyada sa'atal maghfirah bijtinabil adha'im. Bijtinabil adha'im. Naam. Maka lihat di sini Allah Jalla fi'ula berfirman alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi. Orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Iya. Wal fawahish dan fahisyah illa lamam kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Maka di sini dia akan mendapatkan Allah sangat luas ampunannya. Allah sangat luas ampunannya. Naam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian firman Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, apabila kalian menjauhkan kaba'ir ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang kalian dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan menggugurkan dosa-dosa kalian, artinya dosa-dosa kecil, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yakni surga. Nah, wa qila kullu khairin yanalu al-'abdu fid dunya wal akhirah, dan disebutkan makna al-madkhal al-karim, yaitu setiap kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan akhiratnya akan terus dia berada dalam kebaikan selama dia menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Nah, kemudian juga hadis Nabi kita yang mulia, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun idza jatanabal kaba'ir atau idza jatunibal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jum'ah yang satu ke Jum'ah yang berikutnya, ya. Kemudian Ramadan, ke puasa Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahun, sebagai penebus dosa-dosa antara ibadah ini. Kapan? Idza jatuna al-kabair, apabila dia menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi otomatis apabila kita menjauhkan diri kita dari dosa besar dan kita mendatangkan ibadah-ibadah yang disebutkan di sini dalam hadis ini, maka dosa-dosa kecil berguguran. Nah, dan juga adapun dosa-dosa besar, fala budda minat taubah, maka harus dengan bertaubat. Ya, harus dengan bertaubat. Wa ammas saghair fa innal hasanat tamhuha biidznillah jalla wa ala. Adapun dosa-dosa kecil, maka dengan kita melakukan kebaikan, ketaatan, dosa kecil itu akan berguguran. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik itu akan menghilangkan as-sayyi'at, dosa-dosa, yakni dosa-dosa kecil,
Karenanya Rasulullah SAW perintahkan wa'at bi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa yang kalian lakukan itu, yakni dosa-dosa kecil, al-hasanah dengan perbuatan kebaikan. Tamhuha, maka perbuatan kebaikan ini akan menghapuskan dosa-dosa as-sayyi'ah tadi. Lakin al-kabirah, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, seperti kita senantiasa sholat yang 5 waktu, melaksanakan Jumat, berpuasa Ramadan, itu tidak menghapuskan dosa besar. Dosa besar la budda minat taubah. Ya, la budda minat taubah. Adapun dosa-dosa besar maka harus dengan jalan bertaubat. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang dilemparkan ke neraka disebabkan dosa-dosa besarnya. Beliau SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Amma ahlun nar." Adapun penduduk neraka, alladzina hum ahluha, penduduk-penduduknya, maka mereka la yamutun fiha wa la yuhyun. Mereka dalam keadaan tidak mati dan tidak pula hidup. Saking kerasnya atau dahsyatnya siksaan yang mereka dapatkan, nasallallahu salamah. Walakin nasu minkum asabathum an-nar bidunubihim. Adapun akan tetapi dari kalian, kata Rasulullah SAW, mereka atau kalian akan ditimpakan, dilemparkan ke dalam neraka bidunubihim dengan dosa-dosa mereka. Ya. Au qala bi khatayahum, atau disebutkan dalam riwayat bi khatayahum dengan dosa-dosa mereka. Fa amatahumullahu taala imatatan. Adapun orang yang beriman yang memiliki dosa-dosa besar yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, maka Allah akan membuat mereka mati. Ya. Membuat mereka mati hatta idza kanu fahman, sampai ketika mereka sudah menjadi gosong dengan siksaan api neraka, ya, dilalap oleh api neraka sampai keadaan mereka gosong, fa udhina bisyafa'ah, maka diizinkan untuk mendapatkan syafaat Allah. Yakni mereka diizinkan untuk mendapatkan syafaat Allah. Nah, lalu mereka dibangkitkan dari api neraka. Diangkat dari api neraka, fabuthu ala anharil jannah, dan mereka pun dimandikan di sungai-sungai sorga. Ya, thumma qila ya ahlal jannah afidu alaihim. Lalu dikatakan, wahai penduduk sorga, afidu alaihim. Berikan minum untuknya, berikan air untuknya. Iya. Fayanbutuna nabatal hibbah takunu fi hamilis sail. Maka dia tumbuh kembali seperti aslinya menjadi ahli surga, ya. Naam, yanbutuna nabatal hibbah, seperti dia tumbuh seperti tumbuhnya bijian. Ya. Tumbuhnya bijian begitu kena oleh air sedikit demi sedikit dia bersih, ya, tidak kembali dalam keadaan gosong karena dia baru diangkat dari api neraka. Dia kembali setelah dia dimandikan dengan sungai-sungai sorga, maka dia seperti bijian yang baru tumbuh yang tertutup oleh tanah, ya. Seperti itulah keadaan ahlun nar. Nah, inilah keadaan pelaku-pelaku dosa yang tidak bertaubat kepada Allah. Syekh menjelaskan ahlul kabair minaz zina was-sariqah wa uququl walidain. Orang-orang yang berdosa melakukan zina, mencuri, durhaka kepada orang tua, wal kadhib wal ghish wal ghibah wan namimah.
orang-orang yang dusta, ya, ghis, menipu, kemudian ghibah, kemudian namimah, ya. Ini sederetan dosa-dosa, contoh-contoh dosa besar yang harus kita bertaubat darinya. Nah, karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terkadang manusia min dha'fi imanih, karena lemahnya imannya terjatuh juga pada dosa-dosa besar. Akan tetapi itu jangan sampai melemahkan kita. Itu jangan sampai melemahkan kita, akan tetapi hendaklah kita kembali segera mengingat bahwasanya rahmat Allah sangat luas. Ya, janganlah kita berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah, karena Allah Jalla fi'ula mengampuni semua dosa selama kita bertaubat. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai hambaku, ya, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah melampaui batas pada diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian hendaklah kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Apabila kita telah mendapatkan diri kita melakukan dosa, ya, setelah kita bertaubat, berusaha kita untuk mencari keridhaan Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan itu, sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Nah, kemudian di antara dalil dalam hal ini bagaimana rahmahnya Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, ma warada fil hadisil qudsi, apa yang disebutkan dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hambaku, kalau sekiranya orang yang paling pertama kalian, ya, sampai yang paling terakhir dari jenis manusia ataupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka dalam keadaan orang yang paling bertakwa dari kalian, mazada dzalika fi mulki syai'a, itu sungguh tidak menambahkan kerajaanku sedikit pun, tidak menjadikan lebih besar kemuliaanku sedikit pun. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Demikian juga kalau sekiranya, ya, orang yang paling pertama dari kalian sampai yang paling terakhir dari jenis manusia dan jin dalam keadaan orang yang paling fajir dari kalian, semuanya dalam keadaan itu, mana qasa dzalika min mulki syai'a, itu tidak mengurangi sedikit pun kerajaanku, karena kerajaan Allah sudah besar. Ya. Kerajaan Allah Maha Mulia. Dosa apapun yang dilakukan oleh hambanya tidak mengurangi kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Dan Allah Azza wa Jalla sangat senang dengan atau melihat taubat hambanya. Allah Jalla fi'ula sangat senang dengan taubat hambanya. Sebagaimana hadis Nabi kita yang mulia, lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdih. Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya, hina yatub ilaih, ketika hambanya tersebut bertaubat. Min ahadikum kana ala rahilatih bi ardi falah, dari seorang dari kalian yang dahulu dia berada di tengah-tengah,
ya, di tengah-tengah medan, tengah-tengah padang pasir yang dia dalam keadaan safar. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amahu wa syarabuh. Kemudian kendaraannya itu ontanya menghilang darinya, meninggalkannya, dan di ontanya tersebut seluruh makanannya, perbekalannya. Fa'aisa minha, hamba ini sudah merasa berputus asa, udah saya tinggal menunggu saya mati. Karena dia sekarang berada di tengah padang pasir, tidak ada minuman, tidak ada makanan sama sekali. Dia akan melanjutkan safarnya tidak mampu dalam keadaan panas. Ya. Fa'aisa minha, dia sudah berputus asa. Fa'ata syajaratan. Fattaja'a fi dhilliha. Lalu hamba ini mendatangi sebuah pohon dan dia pun berteduh di bawahnya. Ya. Qad aisa min rahilatih, dia sudah putus asa, tidak mampu menemukan kendaraannya, itu ontanya. Fa bainama huwa kadzalik, dan tatkala dia dalam keadaan keputus asanya itu, id huwa biha qaimah indahu, tiba-tiba rahilah, kendaraannya, ontanya dengan lengkap perbekalannya datang, ya, berada di hadapannya. Fa akhadha bi khitamiha, lalu langsung dia mengambil, ya, tali ontanya tersebut. Thumma qala min syiddatil farah, lalu dia mengucapkan kalimat karena sungguh senangnya, sangat gembiranya, Allahumma anta abdi, dia mengatakan, Allah, sungguh engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Rabbmu. Salah dia berucap. Akhta'a min syiddatil farah, dia salah berucap karena saking senangnya, ya, saking bersyukurnya kepada Allah Azza wa Jalla yang mengantarkan kepadanya, tiba-tiba datang di hadapannya ontanya dengan seluruh perbekalannya tadi. Dan Allah Jalla fi'ula lebih senang kepada hambanya yang bertaubat daripada kesenangan, ya, laki-laki tadi yang sudah putus asa dengan ontanya yang menghilang dengan seluruh perbekalannya dan tiba-tiba datang. Ya. Allah yafrahu bi taubatit taibin wa yuhibbu min ibadihi ayyatubu. Maka Allah sangat cinta, sangat senang dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Wal khulasah, kata Syekh menjelaskan pada bagian yang hidayah yang kelima ini, anna min asasiyati tsabat ala siratal mustaqim, bahwasanya pokok dasar agar kita kokoh di atas jalan yang lurus, al-hadaru minal kabair, berhati-hati dari dosa besar. Wa yatatallabu umuran, dan ini menuntut kita beberapa perkara. Pertama, al-ilmu bil kabair wa ma'rifatiha, berilmu dengan dosa besar, ya, berilmu dengan dosa-dosa besar. Kama yatatallabu mujahadun nafs alal bu'di anha, demikian juga jiwa kita dituntut untuk berusaha untuk apa? Bersungguh-sungguh menjauhkan diri dari dosa besar ini, ya. Wal hadar minal wuqu' fiha, dan berhati-hati jangan sampai terjatuh pada dosa besar. Wat taubatu mimma salaf, kemudian bertaubat, segera bertaubat dari dosa besar yang telah lalu, ya. Wa kana wa fawqa hadha kullu al-isti'anah billahi tabaraka wa ta'ala, dan keseluruhannya ini tentunya kita akan dapatkan dengan apa? Al-isti'anah billah, meminta pertolongan Allah Jalla fi'ula. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.